Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Kembali kita berikhtiar menyemarakkan suasana kebatinan kita di bulan Sya'ban dengan menjemput dan menyambut bulan suci Ramadan. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa jika bulan suci Ramadan itu berupa barang atau benda yang mengeluarkan bau harum, maka wanginya sudah mulai kita kecium. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, saya sedikit ingin memberikan nasihat untuk saya dan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah mengajak berdialog Nabi Musa alaihi salam. Salah satu catatan atau isi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihi salam adalah dicatat sebagaimana berikut. Qala Allahu ta'ala li Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan informasi kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Inni a'taitu ummata Muhammadin. Sesungguhnya aku memberikan hal istimewa untuk umat Nabi Muhammad. Berupa apa? Nuraini. Berupa dua cahaya. Kaila yadurruhum dzulmatani. Agar supaya umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkena bahaya dalam dua kegelapan. Masya Allah. Tentunya apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ini menjelaskan tentang apa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan apa yang diberikan itu tidak Allah berikan kepada umat Nabi Musa dulu. Ini artinya menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu lebih unggul dibandingkan umat Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua cahaya agar supaya umat Muhammad itu tidak kegelapan, tidak terancam bahaya dalam dua kegelapan. Dengan sedikit nada terkejut, Nabi Musa alaihissalam berkata, faqala Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, man nurani ya Rabb. Ya Allah, apa dua cahaya yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tak kau berikan kepada umatku itu? Dengan begitu sangat penasaran, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nuru Ramadan. Yang pertama adalah cahaya berupa bulan suci Ramadan. Wa nurul Quran. Yang kedua adalah cahaya kitab suci Al-Quran. Artinya, di selain bulan suci Ramadan yang menyala cuma satu cahaya, yaitu cahaya Al-Quran. Tapi di bulan suci Ramadan, dua cahaya sekaligus akan menerangi kita. Ramadan itu sendiri cahaya terang dan Al-Quran juga cahaya terang. Nabi Musa alaihissalam terdiam. Tentu sambil terkagum-kagum. Luar biasa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka itu waktu itu belum ada, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan keistimewaan dua cahaya, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Maka wajar kemudian kalau ada yang bertanya kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan di selain bulan suci Ramadan. Rupanya Allah Subhanahu wa taala
memang memilih bulan suci Ramadan untuk diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran, diturunnya Al-Quran. Ibaratnya kalau pesawat tentu tidak bisa landing di sembarang lapangan. Sama dengan helikopter tidak bisa landing kecuali di helipad. Dan landasan pacu yang layak untuk diturunkannya Al-Quran adalah landasan pacu bernama bulan suci Ramadan. Jika Al-Quran diibaratkan pesawat besar dengan kapasitas yang banyak, maka dia tidak layak turun kecuali di bandara internasional yang tentunya cukup untuk landingnya. Nah, dua cahaya itu akan kita jemput kurang dari 15 hari ke depan. Saya katakan kurang dari 15 hari ke depan. Begitu dekat. Bulan Sya'ban kalau sudah masuk nisif, sudah masuk separuhnya, nisfu Sya'ban insyaallah nanti malam, ya, maka ini kita dengan Ramadan, ruh kita dengan Ramadan itu sudah tidak berjarak. Artinya kehangatan Ramadan, Romad yang itu diartikan oleh sebagian ulama dengan bara api, Romad itu, hangatnya sudah kita merasakan. Sehingga kemudian di bulan Ramadan mestinya jiwa dan raga kita itu cerah. Tidak ada hati yang gelap karena disinari oleh dua cahaya. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Tidak ada pikiran atau otak yang gelap, yang ada adalah terang benerang. Karena Al-Quran dan bulan suci Ramadan itu adalah dua cahaya yang terang benerang kita. Mestinya di bulan suci Ramadan kita tidak ada lagi hukum abu-abu, halal terang, haram juga jelas. Baik itu gamblang, yang buruk juga nyata. Yang hina itu jelas, yang mulia itu juga terang benerang. Kenapa? Ibarat kata satu lampu dinyalakan saja kita sudah bisa melihat dan bisa membedakan apa yang di depan kita. Bayangkan kalau yang nyala dua lampu. Masya Allah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan, dua cahaya itu adalah satu cahaya Ramadan, dua cahaya Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi. Faqala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, wa madzulmatani ya Rabb. Lalu dua kegelapan itu apa ya Allah? Yang dua kegelapan itu tidak ada yang bisa menerangi kecuali dua cahaya tadi. Gelap gulita. Tidak ada yang mampu menerangi kecuali dua cahaya tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab. Zulmatul qabri. Yang pertama adalah gelapnya alam kubur. Wa zulmatu yaumil qiyamati. Dan gelapnya hari kiamat. Kita berpikir, kalau rumah kita mati lampu, kita bisa cari lilin atau lampu emergensi. Atau ada lampu yang kita sediakan pakai baterai. Tapi pertanyaannya, kalau gelapnya alam kubur, dengan apa kita meneranginya? Maka Al-Quran menerangi alam kubur kita. Bulan suci Ramadan menerangi kegelapan gelapnya hari kiamat nanti. Maka berbahagialah kalau saat ini hati kita sedang berbunga-bunga menjemput bulan suci Ramadan. Itu artinya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang terjadi pada saat ini. Biarkan yang terjadi kita jalani. Yang terjadi ini menjadi ujian besar bagi kita yang semakin meningkatkan sisi kualitas kita di hadapan Allah.
kemuliaan dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai mematikan hati kita untuk tidak berbunga-bunga menjemput bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ada dua cahaya. Cahaya Ramadan itu sendiri dan cahaya Al-Qur'an. Disinilah kenapa kemudian Al-Qur'an itu tidak lebih intim kecuali dengan Ramadan. Dan Ramadan itu juga tidak lebih intim kecuali dengan Al-Quran. Oh, ternyata punya peran masing-masing. Peranan Ramadan menerangi alam kubur dan juga menerangi hari kiamat. Peranan Al-Quran juga menerangi alam kubur dan hari kiamat. Betapa terkejutnya kita kalau Ramadan datang kita biarkan begitu saja tanpa ada tata kelola yang bagus, tanpa ada program yang apik. Lalu kemudian berkali-kali Ramadan lewat tapi kita juga melewatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Allah memampukan kita semua untuk menyalakan lebih dini lampu penerang atau cahaya yang menerangi alam kubur kita dan juga menerangi hari kiamat kita. Masya Allah, tiap kali kita mendengar ada orang meninggal, kita didoakan. Kita mendoakan semoga Allah menerangi kuburnya. Kalau kita Ramadan, kita tata program, kita maksimalkan segala upaya kita untuk totalitas beribadah di dalamnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerangi alam kubur kita dan hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.